Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Musalim Ridho dengan NIM 23105111082. Dan di video ini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya dengan judul perbandingan model machine learning untuk prediksi diabetes tipe 2 menggunakan logistic regression, random forest, dan catboost dengan interpretabilitas Sharp. Yang melatar belakangi tugas akhir atau penelitian saya ini adalah tipe 2 diabetes mellitus atau bisa disebut T2DM merupakan salah satu penyakit kronis dengan prevalensi yang meningkat secara signifikan di seluruh dunia. Dan lebih dari 90% dari seluruh kasus diabetes merupakan diabetes tipe 2. Yang menjadi permasalahan adalah deteksi dini diabetes tipe 2 menjadi krusial karena sebagian besar pasien tidak menunjukkan gejala klinis pada fase awal. Namun, perkembangan kecerdasan buatan dan machine learning memberikan peluang untuk membangun sistem prediksi. Akan tetapi, pemilihan model terbaik tidak dapat hanya bergantung pada akurasi, karena kesalahan klasifikasi pasien positif, atau bisa disebut false negatif, itu jauh lebih berbahaya dibandingkan false positif. Kemudian untuk dataset yang saya gunakan di sini adalah Pima Indians Diabetes. Ini saya download dari Kaggle. Namun untuk sumber aslinya itu dari National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. Oke, jadi pada dataset ini terdapat 765 sampel wanita dengan usia lebih dari 21 tahun dengan fitur atau kolom ada pregnancies, glucose, blood pressure, skin thickness, insulin, BMI, diabetes pedigree function atau DPF, age, dan juga outcome sebagai label. Kemudian untuk komposisi kelasnya sendiri itu 65% non-diabetes dan 35% diabetes. Ini dapat setelah saya melakukan exploratory data analysis atau EDA. Oke, untuk permasalahan teknisnya sendiri adalah di mana dataset medis seperti yang saya gunakan saat ini itu sering mengalami imbalance seperti yang sudah saya tunjukkan di sini 65:35. Kemudian banyak fitur non-linear dan juga model klinik butuh interpretability. Dan yang terakhir adalah model tradisional itu seringkali tidak cukup seperti logistic regression. Oke, setelah dataset saya dapatkan, saya langsung melakukan proses pre-processing, di mana di sini terdapat dua fase atau dua tahap. Tahap pertama adalah exploratory data analysis atau EDA, di mana saya mendapatkan beberapa informasi seperti adanya class imbalance yang tadi 65:35, kemudian juga ada nilai nol yang tidak valid pada kolom blood pressure, glucose, insulin, skin thickness, dan juga BMI, di mana secara medis nilai nol pada kolom-kolom seperti ini itu harusnya tidak ada karena katakanlah seperti glucose. Jika kadar gula atau bernilai nol pada manusia, artinya manusia tersebut mungkin sudah meninggal atau ya intinya itu tidak valid secara medis. Kemudian nilai tengah atau median insulin pada outcome sama dengan 1 atau pasien yang diabetes adalah 0. Sedangkan untuk pasien non-diabetes adalah 39. Nilai 0 pada pasien dengan diabetes di sini merupakan anomali dan perlu dilakukan sesuatu. Di mana saya sendiri melakukan imputasi untuk kolom-kolom yang memiliki nilai 0. Dan terkhusus untuk kolom insulin di sini saya melakukan imputasi dengan metode berbeda dibandingkan dengan kolom lainnya. Kemudian nilai fitur cenderung berbeda tiap kelas. Maksudnya di sini adalah mungkin saya lanjut langsung ke kodenya. Jadi maksud dari poin terakhir adalah untuk nilai tengah pada pasien non-diabetes dan juga pasien diabetes, ini bisa didapat bahwa nilai pada pasien diabetes cenderung atau memiliki rata-rata lebih tinggi dibandingkan pasien non-diabetes. Namun untuk kolom insulin sendiri di sini dia memiliki nilai tengah sama dengan 0. Yang mana nilai insulin sendiri ini tidak boleh 0. Maka untuk kolom-kolom yang memiliki 0 seperti yang bisa kita lihat di sini, maka ini harus dilakukan imputasi agar model bisa memprediksi lebih baik atau memiliki performa yang lebih baik. Oke, kemudian setelah kemudian untuk
fase keduanya adalah imputasi dan split. Jadi untuk imputasinya sendiri ini terdapat dua tahap di mana saya mengimputasi kolom selain insulin dan juga kolom insulin, di mana saya menggunakan dua metode yang berbeda. Untuk kolom selain insulin saya gunakan metode median imputation berdasarkan outcome. Namun untuk kolom insulin saya gunakan metode random forest regressor. Ya, jadi di sini saya pertama load dulu data setnya, kemudian saya split dulu datanya. Setelah saya split, saya pisahkan kolom-kolom selain insulin dan saya beri nama median calls, di mana di sini saya akan melakukan imputasi menggunakan median berdasarkan outcome. Kemudian setelah saya berhasil mengimputasi kolom-kolom ini, saya akan menyimpan terlebih dahulu data yang sudah diimputasi. Kemudian setelah itu saya panggil lagi untuk melakukan imputasi pada kolom insulin menggunakan random forest regressor. Dan setelah imputasi pada kolom-kolom yang memiliki baris 0 tersebut selesai, di sini saya mengkonvert lagi tipe datanya karena setelah median imputasi menggunakan median itu ada beberapa kolom yang berubah tipe datanya menjadi float. Dan di sini saya membalikan seperti semula. Kemudian setelah imputasi dan juga convert berhasil, di sini saya melakukan validasi untuk mengecek apakah masih ada baris-baris yang memiliki nilai 0. Dan setelah tidak ada lagi baris yang memiliki 0, maka saya menyimpan data yang sudah diproses, yang sudah diimputasi menjadi test final dan juga trend final, di mana data ini sudah di-split juga untuk memudahkan pemanggilan pada saat menggunakan model yang akan saya gunakan. Oke, kemudian setelah pre-processing, ini adalah beberapa model yang saya gunakan dan juga saya lakukan perbandingan. Untuk model pertama, yaitu logistic regression. Ini adalah model yang saya jadikan baseline untuk membandingkan dengan model-model yang lainnya. Di mana logistic regression sendiri ini adalah model linear. Kemudian model kedua adalah random forest. Model ini menggunakan ensemble bagging. Kemudian model ketiga adalah CatBoost, yaitu model boosting modern dan juga terkhusus untuk handling tabular. Kemudian selain tiga metode tersebut, saya menambahkan beberapa hal mungkin ya untuk menambah performa dengan harapan menambah performa dari model-model ini, terutama untuk rainforest dan juga catboost. Karena untuk model logistic regression, saya biarkan seperti adanya dengan default, karena ini hanya akan digunakan sebagai baseline. Untuk oversampling, di sini saya menggunakan SMOT yang saya terapkan pada random forest dan juga catboost. Untuk hyperparameter tuning, saya hanya menerapkan pada model catboost. Jadi, setelah itu langsung saya bandingkan hasilnya. Di mana di sini saya mendapatkan perbandingan dari 5 model. Yang pertama adalah logistic regression. Dia memiliki akurasi 70% dengan nilai ROC AUC sebesar 0,81 dan precision pada kelas 1 sebesar 0,58 dengan recall 0,52 dan F1 score 0,55. Angka ini sebenarnya sudah bisa dikatakan cukup baik, namun karena model ini adalah model linear, maka secara statistik harusnya dia sudah kalah dibandingkan model-model ensemble bagging seperti random forest dan juga model boosting. Dan setelah model logistic regression saya buat, saya membuat model berikutnya yaitu model random forest, di mana random forest pertama ini juga menggunakan parameter yang masih default bawaan dari modelnya sendiri. Di mana di sini saya dapatkan akurasi yang cukup tinggi yaitu 81% dengan nilai ROC AOC sebesar 0,85, precision 0,71, recall 0,78, F1 score 0,74. Setelah saya mendapatkan nilai ini, saya rasa dengan saya melakukan oversampling menggunakan SMOT, saya berharap bahwa akurasinya akan meningkat. Namun, setelah saya lakukan hal tersebut, ternyata untuk nilai akurasinya sendiri itu ada penurunan sedikit, namun untuk nilai ROC-nya
dia naik sedikit menjadi 0,86, walaupun precision uh, menurun menjadi 0,87, untuk recall masih sama, dan F1 score juga sedikit menurun. Jadi bisa dikatakan bahwa oversampling pada model random forest di sini justru menurunkan performa dari model tersebut. Kemudian lanjut ke model keempat, yaitu model CatBoost dengan oversampling, di mana di sini didapatkan akurasi sebesar 80% dengan nilai ROC-AUC paling besar yaitu 0,87, untuk precision juga dia ada di tengah-tengah yaitu 0,68. Untuk recall sendiri dia adalah model yang paling besar dengan nilai 0,68, dengan nilai 0,83, dan F1 score 0,75. Kemudian saya membuat model berikutnya yaitu CatBoost dengan oversampling dan juga hyperparameter tuning, dan didapat akurasi yang masih sama yaitu 0, atau 80%, dengan nilai ROC-AUC justru menurun dibandingkan model sebelumnya yaitu menjadi 0,86. Untuk precision dia ada peningkatan sedikit menjadi 0,69. Untuk recall justru menjadi turun yaitu menjadi 0,81 dengan F1 score yang masih sama. Kemudian di sini didapat kurva ROC dari masing-masing model, di mana di sini bisa kita lihat yang paling tinggi kurvanya adalah yang berwarna merah dan juga berwarna ungu, di mana warna merah dan ungu ini adalah model kurva dari model CatBoost. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa model CatBoost atau model boosting secara umum itu lebih perform atau lebih baik performanya dibandingkan model-model linear ataupun ensemble bagging uh, untuk kategori medis mungkin ya. Jadi di sini bisa kita baca bahwa garis dari kurva erosa ini, semakin garis ini mendekati atas, maka artinya semakin bagus performa dari model tersebut, dan juga semakin besar ruangan yang ada di sini di bawah garis kurva ini, maka semakin bagus juga performanya. Maka dari informasi ini saya sudah bisa menentukan bahwa model CatBoost dengan hanya oversampling itu merupakan model yang terbaik. Karena selain informasi ini juga didapat informasi interpretabilitas Sharpe. Ini adalah interpretabilitas pada model CatBoost dengan oversampling. Jadi di sini didapat informasi bahwa model menentukan outcome itu uh, dipengaruhi paling besar oleh kolom skin fitur, oleh fitur skin thickness, di mana semakin besar nilai dari skin thickness itu, maka semakin besar juga impact-nya pada output si model. Kemudian fitur kedua yang paling berpengaruh adalah glucose, di mana di sini bisa kita lihat jika nilai dari glucose itu tinggi, maka itu juga sangat mempengaruhi output dari model tersebut. Untuk BMI adalah fitur ketiga yang paling berpengaruh. Kemudian fitur keempatnya adalah insulin. Fitur kelima adalah umur. Fitur keenam adalah DPF. Fitur ketujuh dan 8 adalah blood pressure dan juga pregnancies. Walaupun di sini kita lihat untuk blood pressure dan pregnancies di sini dia tidak berpengaruh secara signifikan terhadap output dari modelnya. Kemudian di sini saya membandingkan confusion matrix dari model baseline atau logistic regression dengan model yang saya pilih sebagai model terbaik yaitu CatBoost dengan oversampling. Walaupun di sini untuk true negatif dari model CatBoost itu lebih kecil dibandingkan dengan logistic regression, namun yang menjadi fokus saya di sini adalah false negatif, di mana untuk nilai false negatif dari model yang saya pilih ini adalah merupakan nilai false negatif paling kecil jika dibandingkan dengan model-model selainnya. Oke, jadi performa model itu tidak cukup dinilai dari hanya akurasinya. Dalam konteks kesehatan atau medis, false negatif jauh lebih berbahaya dibanding false positif. Kemudian untuk model logistic regression memiliki kecenderungan mengabaikan kasus diabetes sehingga berpotensi tidak mendeteksi pasien berisiko. Untuk model random forest,
ini bisa memperbaiki kelemahan dari model sebelumnya, yaitu logistic regression. Namun peningkatan recall pada oversampling justru memunculkan risiko peningkatan pemeriksaan tidak perlu pada pasien sehat. Untuk model CATBUS sendiri, dia memberikan titik keseimbangan. Jadi model CATBUS ini adalah model yang paling stabil jika dibandingkan dengan model-model sebelumnya antar dua kondisi tersebut. Jadi sensitivitas model ini tetap tinggi, tetapi spesifisitas itu tidak mengalami penurunan drastis. Oke, jadi setelah saya membandingkan kelima model tersebut dan saya melakukan analisis dan juga evaluasi, beberapa kesimpulan yang saya dapat adalah model baseline atau logistic regression itu sudah cukup, tapi tidak ideal. Kemudian untuk model ensemble atau model random forest itu lebih baik jika dibandingkan dengan model linear. Kemudian untuk model CATBUS sendiri adalah model terbaik karena dia memiliki nilai yang stabil dibandingkan dengan model selainnya dan juga nilai false negatif yang paling kecil. Kemudian untuk oversampling ini membantu hanya pada model boosting seperti CATBUS. Untuk SHAP ini berfungsi sebagai transparansi klinis. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.